Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Pembangunan. Kami dari kelompok 2, kelas 5E, Ekonomi SDM dan Kependudukan, dengan dosen pengampu Ibu Rahmah Faradita Suyanto, SPMSI. Di sini kami akan menjelaskan tentang hubungan antara ekonomi sumber daya manusia dengan ekonomi pembangunan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok saya, di mana ada saya, Aisu Nadia Al-Aini, Muhammad Raihan Ashirab, Satrio Agung Subakti, Agung Gumilar, Zakiatul Fikriyah, Ihsan Maulana, dan Hasibullah Usmani. Beberapa penjelasan yang akan kami paparkan adalah yang pertama, hubungan antara ekonomi SDM dan ekonomi pembangunan. Yang kedua, ekonomi SDM dan penduduk. Yang ketiga, studi kasus tentang sumber daya manusia yang berada di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu tentang hubungan antara ekonomi SDM dan ekonomi pembangunan, akan dijelaskan oleh Satrio dan Rehan. Ekonomi pembangunan adalah cabang ekonomi yang mempelajari aspek-aspek ekonomi dalam proses pembangunan di negara berkembang. Ini sumber daya manusia atau yang biasa kita sebut ekonomi SDM adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia baik perorangan maupun aplikatif dalam usahanya memperoleh pekerjaan dan pendapatan atas hasil jerih payah di pasar tenaga kerja. Pembangunan ekonomi dalam suatu negara memerlukan dua aspek, yaitu aspek sumber daya alam dan aspek sumber daya manusia. Dan kedua sumber daya ini penting dalam keberhasilan suatu pembangunan. Apabila negara yang berkembang adalah negara yang dapat memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik mungkin agar tercipta suatu pembangunan ekonomi yang baik dan berkelanjutan. Masyarakat atau istilah sumber daya manusia merupakan sangat penting dalam pembangunan mengingat penduduk itu biasa disebut agent of development, sehingga tolak ukur dari suatu pembangunan negara itu berhasil tidaknya diukur dari kualitas dan kualitas sumber daya manusia itu. Nah, sumber daya manusia yang ada merupakan aset penting, sangat penting dalam pembangunan negara itu. Apa masalahnya sering muncul itu? Tapi di negara kita sendiri atau di negara yang berkembang ini kualitasnya banyak kualitasnya banyak terus, tapi kualitas itu yang ada. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia itu diperlukan strategi pembangunan sumber daya manusia. Strategi pembangunannya adalah pengembangan sistem pendidikan dan pelatihan yang sesuai, pengembangan sistem penilaian prakerja kerja dan sistem yang mengefektifkan pelaksanaan rekrutmen dan seleksi, terus perencanaan anggaran untuk sumber daya manusia serta membina hubungan dan komunikasi karya. Nah, di era kita ini ya, era informasi dan teknologi berkembang, semakin membuktikan bahwa penguasaan teknologi yang baik akan berdampak pada kualitas maupun kuantitas pembangunan itu sendiri. Guna mencapai itu, maka dibutuhkan beberapa upaya pengembangan sumber daya manusia. Nah, beberapa upayanya adalah terdapatnya pendidikan yang diorganisasikan secara formal pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi. Dengan adanya pendidikan tersebut dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih produktif karena adanya peningkatan pengetahuan dan keahlian dan tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas. Nah, pendidikan itu adalah salah satu faktor yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Makin banyak tenaga kerja yang berhasil mencapai pendidikan tinggi, maka kualitas tenaga kerja semakin baik. Sekarang angka menunjukkan bahwa pendidikan juga dalam persentase tenaga kerja yang berpendidikan tinggi, maka pengetahuan dan keterampilan kerja akan semakin baik. Nah, sehingga pengetahuan yang dimiliki mampu mengorganisir pekerjaan secara efektif, sehingga menghasilkan produksi yang tinggi dan sangat berkualitas bagi negara kita. Perekonomian merupakan sistem yang dibentuk oleh manusia, sehingga perilaku manusia dicerminkan melalui perekonomiannya. Dalam perekonomian terjadi interaksi antar individu yang berupa aktivitas ekonomi, di mana aktivitas tersebut antara lain seperti konsumsi, investasi, penawaran tenaga kerja, dan yang lain sebagainya. Besar kecilnya perekonomian ini tergantung kepada kemampuan individu-individu dalam perekonomian untuk berproduksi.
Produksi tidak hanya merupakan proses pengolahan bahan baku menjadi bahan akhir saja, tetapi produksi merupakan proses pembentukan nilai tambah bagi setiap individu. Membangun suatu negara tidak hanya membangun perekonomiannya saja, tetapi membangun kualitas sumber daya manusianya. Ini sejalan dengan tujuan pembangunan Indonesia saat ini, yaitu membangun kualitas sumber daya manusia, di mana kualitas tersebut dicerminkan oleh produktivitas setiap individu. Makna produktivitas ini dapat dijabarkan sebagai kemampuan setiap individu untuk melakukan produksi secara optimal melalui sudut pandang makroekonomi. Produktivitas diukur dengan menggunakan pendekatan kependudukan. Pengukuran ini melibatkan banyak unsur dalam penduduk seperti agama, budaya, unsur geografis, politik, dan keamanan. Oleh karena itu, seringkali pengukuran produktivitas secara makro menggunakan pendapatan per kapita. Dengan kata lain, semakin tinggi pendapatan per kapita dari penduduk sebuah negara, maka produktivitas penduduk negara tersebut semakin meningkat. Dalam sebuah perekonomian terdapat 3 blok ekonomi. Yang pertama rumah tangga household, yang kedua swasta private, dan yang ketiga government or permintaan. Pelaku ekonomi tersebut mempunyai cara spesifik dalam memenuhi kebutuhannya. Rumah tangga membutuhkan komunikasi akan barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pasar untuk barang dan jasa, di mana penawaran atas produk barang dan jasa tersebut disediakan oleh sesuatu perusahaan sendiri membutuhkan faktor-faktor produksi dalam menjalankan usahanya dan penawaran faktor produksi tersebut disediakan oleh rumah tangga. Sementara itu permintaan sebagai fasilitatori membutuhkan pendapat untuk memfasilitas setiap aktivitas ekonomi maupun non-ekonomi. Pendapat itu diperoleh dari pajak yang dibayarkan oleh rumah tangga. Walaupun perusahaan merupakan blok ekonomi yang paling terlihat aktivitas ekonomi, namun perlu disadari pula bahwa sebenarnya individu di dalam perusahaan merupakan komponen dari rumah tangga. Pajak kemudian disalurkan kepada pasar uang dan pasar barang dan jasa. Berikut studi kasus SDM di Indonesia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (APBN) mengatakan bahwasannya indeks modal manusia atau Human Capital Index Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara-negara lain. Tak hanya dibandingkan dengan negara-negara maju, Indonesia bahkan tertinggal jauh dari negara-negara ASEAN, seperti contohnya Vietnam. Melihat kondisi tersebut, Kepala Bappenas atau Bapak Bambang Brojonegoro khawatir Indonesia akan kalah saing dengan Vietnam. Karena melihat kondisi saat ini, SDM di Vietnam itu jauh lebih produktif dibandingkan dengan SDM yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara tentang persaingan, seperti contohnya produksi industri manufaktur yang sama, kita masih kalah saing karena melihat produktivitas mereka yang masih sangat tinggi, atau produktivitas mereka jauh lebih tinggi daripada di Indonesia. Oleh karena itu, menurut Bapak Bambang, perlu disiapkan langkah yang tepat supaya indeks modal manusia
tersebut bisa naik agar anak-anak yang generasi baru atau yang baru lahir nanti bisa lebih produktif. Salah satunya dengan menggenjot sumber daya manusia yang lebih unggul. Dan kedepannya, menurut Bapak Bambang, pemerintah ingin membangun SDM sejak 1000 hari pertama atau 3 bulan sejak dilahirkannya generasi-generasi baru. Selain itu, Bapak Bambang juga mengungkapkan bahwa bantuan sosial pemerintah akan diberikan secara lebih tepat sasaran. Cara tersebut yakni dengan pendekatan digitalisasi atau dengan pendekatan non-tunai. Di sini saya akan menjelaskan mengenai permasalahan SDM yang ada di sebuah perusahaan. Jadi di sini perusahaannya itu namanya PT Ruyung Karya Mandiri. Jadi ada beberapa permasalahan yang ada di PT Ruyung Mandiri. Yang pertama adalah permasalahan gaji karyawan yang terlalu kecil. Yang kedua adalah adanya kesalahpahaman komunikasi, adanya komunikasi yang kurang baik antara sesama karyawan atau karyawan dengan atasannya. Yang ketiga adalah banyaknya keluar masuk karyawan atau pergantian karyawan antara karyawan yang baru masuk dan karyawan yang keluar. Jadi dari ketiga permasalahan ini ada satu permasalahan inti yakni yaitu penentuan besaran gaji karyawannya. Nah, untuk memutus atau menyelesaikan permasalahan ini perlu adanya duduk bareng antara karyawan dan pemilik perusahaan untuk membicarakan jalan tengah berapa besaran gaji karyawan yang harus ditentukan dan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan agar tidak menimbulkan permasalahan yang selanjutnya, karena permasalahan yang selanjutnya ini menyangkut dengan permasalahan gaji tersebut, yakni permasalahan keluar masuknya karyawan. Jadi dari permasalahan keluar masuknya karyawan akan menimbulkan permasalahan baru, yakni perlu adanya penyesuaian SDM, perlu adanya pengajaran terhadap karyawan-karyawan yang baru masuk tersebut, dan jalannya roda pergerakan perusahaan tidak akan berjalan dengan semestinya atau tidak akan berjalan dengan baik. Nah, yang ketiga adalah permasalahan komunikasi. Permasalahan komunikasi ini bisa dibilang ini hanya sebuah permasalahan komunikasi yang seharusnya gampang diselesaikan oleh perusahaan karena hanya kesalahpahaman, dan pada intinya dari semua kesalahpahaman ini dan semua permasalahan ini perlu adanya penyesuaian atau analisis data dari SDM yang ada, mereka keahliannya itu apa dan mereka sanggup kerja di mana dan kerja di bagian apa, karena dari situ tidak akan menimbulkan kesalahpahaman komunikasi dan nantinya gaji yang akan dikeluarkan oleh perusahaan sesuai dengan keahlian karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Sekarang saya akan memberikan kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan. Hubungan antara ekonomi sumber daya manusia dan ekonomi pembangunan sangatlah erat, di mana ekonomi pembangunan adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari tentang aspek-aspek proses pembangunan negara, yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi. Salah satu faktor dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yaitu sumber daya manusia yang baik. SDM dalam sistem pembangunan berperan sebagai agen perubahan. SDM ini merupakan faktor penting dalam pembangunan suatu bangsa, sebab memegang peranan utama yang menggerakkan pembangunan. Di mana apabila suatu negara memiliki kualitas sumber daya manusia yang baik, maka kualitas pembangunan negara tersebut juga baik. Namun sebaliknya, apabila suatu negara memiliki kualitas sumber daya manusia rendah, maka kualitas dari pembangunan negara tersebut juga rendah. Kualitas sumber daya manusia merupakan syarat mutlak dalam pembangunan di suatu negara. Maka langkah-langkah utama yang harus dilakukan pemerintah dalam memperbaiki sumber daya manusia ini, salah satunya adalah memfasilitasi atau memberikan pendidikan yang baik, entah sifatnya formal maupun informal. Di Indonesia sendiri, pembangunan SDM guna mendukung pembangunan negara menjadi strategi utama pemerintah. Diharapkan
bahwa dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia di negara kita, maka akselerasi pertumbuhan ekonomi di negara kita juga bisa meningkat, sehingga kesejahteraan rakyat bisa terwujud. Lebih lanjut disebutkan, urgensi pembangunan SDM ini karena kualitas manusia sebagai agen perubahan juga berkedudukan sebagai faktor kunci dalam persaingan antar bangsa di dunia. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila penjelasan yang kami sampaikan ataupun isi dari materi kami masih memiliki banyak kesalahan. Dan apabila teman-teman memiliki masukan, saran, ataupun pertanyaan tentang materi yang kami sampaikan, bisa ditulis di kolom komentar. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.